pagi semuanya. Pagi. Oke, jadi hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu chapter 22, atau kalau di PSAK adanya di PSAK 25 mengenai accounting changes and error analysis. Jadi materi ini pernah kalian pelajari juga sebenarnya di akuntansi dasar pada saat kalian membuat jurnal koreksi. Biasanya kan kalau jurnal koreksi kan kalau ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh akuntan, kalian akan membuat jurnal koreksi. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi ditambah sama adanya accounting changes. Accounting changes itu adalah perubahan-perubahan di dalam akuntansi. Gitu. Jadi kalau misalkan perusahaan ada melakukan perubahan terkait kebijakan atau terkait estimasi di dalam akuntansi, maka nanti kita lihat bagaimana jurnal koreksinya. Oke. Jadi ini adalah outline pembelajaran kita. Ada 4 hal yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah tipe-tipe dari accounting changes, tipe-tipe dari perubahan akuntansi, dan juga perubahan di dalam kebijakan akuntansi. Yang kedua adalah bagaimana melaporkan atau bagaimana mencatat jurnal terkait perubahan estimasi. Yang ketiga adalah accounting for correction of error. Yang keempat adalah error analysis. Jadi kalau ada kesalahan, gimana kita menganalisanya. Nanti materi ini akan kita pelajari selama 2 pertemuan, dimana nanti hari ini kita akan belajar materi dan juga latihan soal. Nanti ke depannya kalian akan presentasi terkait dengan accounting changes and error analysis. Oke. Nah, kita mulai dari yang pertama ya. Tipe-tipe dari perubahan akuntansi. Di sini ada 2 tipe perubahan akuntansi. Yang pertama adalah perubahan di dalam kebijakan akuntansi, dan yang kedua adalah perubahan di dalam estimasi akuntansi. Jadi perubahan kebijakan dan juga perubahan estimasi. Oke. Nah, error itu bukan atau tidak dimasukkan ke dalam perubahan akuntansi. Jadi kalau error ya memang kesalahan dari manusianya aja, kesalahan dari akuntannya. Maka error itu bukan perubahan akuntansi. Oke. Ada 2 pendekatan yang biasanya kita gunakan untuk perubahan akuntansi ini. Yang pertama kita sebut sebagai retrospektif, dan yang kedua kita sebut sebagai prospektif. Maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah kalau misalkan perubahan di kebijakan akuntansi itu adalah perubahan berupa prinsip atau praktek-praktek tertentu di dalam operasional perusahaan. Contoh misalkan, kalau tadinya perusahaan melakukan penilaian inventory-nya dengan metode LIFO, last in first out. Sekarang udah nggak boleh lagi ya kita pakai metode LIFO. Akhirnya dari metode LIFO perusahaan harus berubah, mungkin menjadi metode first in first out, FIFO, atau metode weighted average. Nah, perubahan-perubahan ini kita sebut sebagai perubahan dari kebijakan akuntansi atau accounting policy. Nah, atau misalkan kalau kemarin kita juga belajar tentang revenue recognition. Saya pernah jelasin ada 2 metode nih untuk pengakuan pendapatan konstruksi. Ada metode yang pakai cost recovery, ada juga yang percentage of completion. Di mana yang diperbolehkan oleh IFRS adalah yang percentage of completion. Jadi kalau kita mau berubah dari cost recovery ke dalam percentage of completion, itu juga masuk ke dalam perubahan kebijakan akuntansi. Nah, kalau perubahannya berupa perubahan kebijakan akuntansi, maka nanti pendekatan yang digunakan adalah pendekatan retrospektif. Di mana pendekatan retrospektif artinya adalah kita akan mencoba menghitung atau menggunakan pendekatan di mana seolah-olah perubahan ini sudah terjadi dari beberapa tahun sebelumnya. Jadi kalau misalkan perusahaan melakukan perubahan metode penilaian inventory dari LIFO ke FIFO di tahun 2024, maka yang dihitung bukan 2024 aja, tapi dia harus mundur at least ke 3 tahun sebelumnya. Misalkan dari 2021. Dia coba hitung kalau misalkan metode penilaian inventory-nya berubah dari LIFO ke FIFO di 3 tahun terakhir. Jadi di-adjust dulu nilainya sampai ke tahun perubahannya, yaitu di tahun 2024. Supaya apa? Supaya nanti nilainya itu lebih konsisten dan lebih dapat dibandingkan. Karena kalau tiba-tiba berubah gitu aja di tahun tersebut, nanti terlalu jauh
bedanya gitu. Sehingga kita harus mundur sedikit ke belakang seolah pendekatannya udah kita pakai dari beberapa tahun sebelumnya. Tapi sebenarnya tahun sebelumnya udah kita gak usah ngotak-ngatik lagi, kita cukup hitung aja di tahun ini ke 3 tahun sebelumnya kita adjustment bersamaan di tahun ini. Itu retrospektif, jadi benar-benar mundur ke belakang. Nah, yang kedua tadi adalah kalau perubahannya perubahan prospektif. Nah, perubahan prospektif itu dilakukan kalau kita ada perubahan yang berupa perubahan estimasi akuntansi. Estimasi akuntansi merupakan estimasi entitas yang dapat mempengaruhi elemen-elemen dalam laporan keuangan. Nah, estimasi akuntansi harus melibatkan pertimbangan entitas berdasarkan informasi terkini yang tersedia dan dapat diandalkan. Jadi, estimasi itu kalau misalkan apa sih contoh yang estimasi? Misalkan kalau ada perubahan metode depresiasi. Metode depresiasi yang kalian tahu ada apa aja? Straight terus declining, udah. Unit of activity, ada satu lagi yang sum of the year digit. Oke. Tapi sebenarnya biasanya ada di PSAK cuma 3 ya. Sum of the year itu nggak masuk sebenarnya. Oke, jadi kalau misalkan perusahaan pas beli mesin, dia bilang, oh saya mau depresiasi pakai straight line. Terus ternyata setelah digunakan, dia merasa kok kayaknya mesin ini pas pertama kali beli kinerjanya oke banget nih, cepet nih. Tapi kok setelah tahun kedua udah mulai agak lama. Maka yaudah deh, kayaknya ini bukan straight line, saya mau ganti dari straight line menjadi double declining. Karena kok kayaknya nilainya udah turun banget nih, nggak seperti pas pertama kali beli. Nah itu boleh, dan itu kita sebut sebagai perubahan estimasi. Kenapa? Karena untuk metode depresiasi itu nggak ada aturannya. Jadi perusahaan yang menentukan sendiri, yang estimasi sendiri metode apa yang mau dia pakai untuk menghitung depresiasi asetnya. Maka kalau perubahan metode depresiasi dianggap sebagai perubahan estimasi akuntansi. Selain itu, kalau misalkan ada perubahan persentase pencadangan piutang, misalkan tadinya persentase pencadangan piutangnya adalah 3% dari penjualan, terus mau diubah jadi 5% dari accounts receivable, boleh nggak? Boleh. Itu dianggap sebagai perubahan estimasi. Karena pencadangan piutang pun itu sifatnya estimasi, kan nggak tahu persis berapanya pastinya dan tidak akan tertagih. Selanjutnya, kalau misalkan ada perubahan umur manfaat ataupun nilai sisa aset. Karena umur manfaat dan juga nilai sisa aset itu juga berupa estimasi. Kayak misalkan deh, saya beli handphone, itu kan saya estimasi sendiri ya. Handphone saya kurang lebih bisa dipakai selama 5 tahun. Tapi mungkin nggak setelah 5 tahun dia masih bisa dipakai. Mungkin aja gitu, bisa aja ada orang pakai handphone kadang-kadang sampai 8 tahun, 10 tahun nggak ganti-ganti gitu kan, masih awet aja. Jadi masa manfaat itu juga berupa estimasi. Jadi kalau misalkan setelah dipakai 5 tahun kita merasa oh ini kayaknya masih awet nih, masih bisa dipakai 2 tahun lagi, maka kita bisa ubah estimasi masa manfaatnya. Itu juga dengan nilai sisanya. Kalau misalkan di awal saya beli, misalkan saya beli handphone, saya bilang oh ini setelah dipakai 5 tahun kayaknya masih bisa saya jual dengan harga 5 juta. Ternyata dengan perkembangan zaman harga handphone mungkin makin lama makin mahal, terus kita bilang handphone ini udah ketinggalan zaman nih, kayaknya orang nggak ada mobil lagi, handphone ini turun deh nilai sisanya di 3 juta. Mungkin pemakaian kita juga kurang oke, sehingga akhirnya nilai sisanya turun, itu juga bisa. Sehingga nanti kalau ada perubahan-perubahan seperti itu, perubahan ini akan menggunakan pendekatan prospektif. Pendekatan prospektif itu artinya adalah perubahan ini hanya akan kita hitung mulai dari tahun adanya perubahan sampai ke depan. Jadi kalau yang tadi yang retrospektif itu kita mundur ke at least 3 tahun sebelumnya. Jadi kita itu perubahannya mundur 3 tahun, seolah-olah udah terjadi dari 3 tahun sebelumnya. Tapi kalau yang prospektif itu cukup melakukan atau menghitung perubahan di tahun ini aja, di tahun terjadinya perubahan sampai ke tahun-tahun berikutnya. Jadi nextnya kita udah pakai estimasi yang baru, nggak pakai lagi estimasi yang lama. Itu perbedaan antara
ketiga terkait accounting error. Nah, di sini kesalahan adalah penyajian akun atau pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya, yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Kesalahan bisa dalam bentuk apapun. Yang pertama, mungkin bisa salah akunnya. Jadi pelunasan piutang dari pelanggan tapi malah dicatatnya sebagai pelunasan utang kepada supplier. Jadi mungkin angkanya benar tapi akunnya salah. Atau mungkin akunnya benar, pembayaran gaji sebesar 10 juta tapi angkanya salah, dicatatnya cuma 1 juta. Mungkin juga udah salah akun, salah angka juga. Jadi kesalahan itu bisa macam-macam, bisa salah akunnya, angkanya benar, atau akunnya benar, angkanya yang salah, atau salah dua-duanya. Nah, nanti kita akan coba buat jurnal koreksinya kalau ada kesalahan-kesalahan seperti ini. Oke. Menurut kalian, kalau ada kesalahan-kesalahan atau accounting error, kita perlu perbaikinya di tahun tersebut aja, atau yang sebelum-sebelumnya juga perlu kita perbaiki? Di tahun ini aja. Jadi kalaupun kesalahannya di tahun sebelumnya, ya kita tetap adjustment-nya, koreksinya di tahun ini. Oke? Nah, jika perusahaan melakukan perubahan kebijakan, maka pengaruhnya adalah retrospektif yang tadi, yang berarti akan mempengaruhi tahun-tahun sebelumnya. Jadi jangan lupa kita mundur at least 3 tahun ke belakang. Misalkan perusahaan melakukan perubahan metode dari IFO ke IFO di tahun 2024, maka atas perubahan ini saldo tahun 2023, 2022 dan seterusnya harus disesuaikan. Lalu yang kedua, kalau hanya berupa perubahan estimasi, maka pengaruhnya adalah prospektif, yang berarti tidak akan mempengaruhi periode sebelumnya. Hanya akan mempengaruhi periode sekarang dan periode yang akan datang. Jadi contohnya tadi ya, perubahan rasa manfaat, umur manfaat dan lain-lain. Yang ketiga, kalau ada kesalahan, maka jangan lupa kita perhatikan apakah perusahaan sudah melakukan tutup buku. Maka nanti di soal ujian pun pasti akan ada info perusahaannya tuh udah tutup buku atau belum. Kalau perusahaannya sudah tutup buku, maka koreksi atas pendapatan dan juga beban itu akan dicatatnya ke dalam retained earning. Jadi kalau misalkan ada beban tahun lalu yang salah catat, maka kita akan koreksinya ke dalam retained earning. Gak boleh kita catat ke expense. Atau ada kesalahan di pendapatan revenue tahun lalu, itu juga gak boleh kita koreksi ke dalam revenue-nya, tapi ke retained earning. Tapi kalau belum dilakukan tutup buku, maka koreksinya boleh dicatat ke dalam akun aslinya. Jadi perhatiin nanti informasinya apakah perusahaan sudah melakukan tutup buku atau belum. Karena biasanya pasti akan ada koreksi atas kesalahan dari tahun-tahun sebelumnya. Misalkan, ternyata tahun lalu saya catat COGS-nya atau cost of goods sold-nya terlalu rendah. Atau tahun lalu ternyata ada perusahaan lupa menghitung depresiasi sebesar 10 juta. Nah, maka kita kan harus adjustment untuk saldo tahun lalu. Maka di notice, diperhatikan dia udah tutup buku atau belum. Oke, selesai untuk materinya. Ada yang boleh tanya? Gak ada? Oke, kalau gak ada kita ke latihan soal ya. Oke, untuk soalnya udah di-share di Teams, bisa kalian lihat juga di depan. Di sini ada auditor melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan dari PT W Mart dalam rangka pelaporan keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2024. Pada saat menyusun laporan keuangan per 31 Desember 2024, ada info bahwa perusahaan belum melakukan tutup buku. Auditor melakukan hal-hal berikut ini. Oke, yang pertama, laba perusahaan tahun 2024 telah dilaporkan terlalu kecil atau understated sebesar 33 juta karena terjadi kesalahan pada saat mencatat depresiasi. Jadi kesalahannya ada di tahun 2024 juga nih. Pas dicek ternyata labanya ternyata terlalu kecil. Kenapa? Karena pada saat kita catat depresiasi atau depreciation expense itu melakukan kesalahan. Kira-kira kalau labanya jadi terlalu kecil, berarti beban depresiasi yang salah catat ini kegedean atau kekecilan? Kegedean ya, terlalu besar, makanya akhirnya labanya jadi terlalu kecil. Maka koreksi yang harus kita lakukan adalah kita harus menambah atau mengurangi beban depresiasinya? Mengurangi. Oke, kita harus mengurangi beban depresiasi
kecil lagi. Maka yang pertama, jurnalnya kalau kita mau mengurangi beban depresiasi, maka depreciation expense-nya atau beban depresiasinya kita taruh di mana? Kredit. Oke. Udah tutup buku belum? Belum. Maka kita catatnya ke mana nama ya? Depreciation expense. Kalau udah tutup buku kita nggak boleh ke expense, tapi ke depreciation. Oke. Debitnya apa dong? Accumulated depreciation. Pasangan dari depresiasi adalah accumulated depreciation. Oke, karena dari info ini asetnya apa, maka accumulated depreciation pada depreciation expense saja nominalnya adalah 33 juta. Oke. Yang kedua, mesin senilai 220 juta dengan nilai sisanya 20 juta memiliki umur manfaatnya 10 tahun. Telah disusutkan 2 tahun dengan metode garis lurus. Perusahaan memutuskan mengganti metode penyusutan dengan metode double declining. Jadi ceritanya kalian udah punya mesin, udah dipakai 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun dia memutuskan, oh saya mau ganti deh dari straight line, dari garis lurus menjadi double declining. Kalau kalian ada melakukan perubahan mau umur manfaat, nilai sisa atau apapun atau metode depresiasi, maka hal pertama yang harus kalian cari tahu adalah kalian harus mencari apa ya? Book value, nilai buku per tanggal kalian melakukan perubahan. Oke, jadi mau melakukan perubahan apapun, mau umur manfaat, nilai sisa atau metode, cari tahu dulu book value di tanggal kalian melakukan perubahan. Di sini kita lihat infonya bahwa mesin cost-nya adalah 220 juta. Lalu nilai sisanya adalah 20 juta. Sudah disusutkan dengan metode straight line selama 2 tahun. Oke. Maka dari itu di sini dia melakukan perubahannya di awal tahun ya. Berarti kita harus hitung dulu berapa accumulated depreciation-nya untuk 2 tahun tersebut yang udah digunakan. Nah, karena pakai straight line, maka untuk menghitung depresiasinya gimana? 220 juta cost-nya benar dikurang residual value-nya 20 juta dibagi masa manfaatnya awalnya adalah 10 tahun dibagi 10. Karena udah dipakai 2 tahun maka dikali 2. Maka 220 dikurang 20 juta, 200 juta dibagi 10, 20 juta dikali 2, 40 juta. Artinya adalah accumulated depreciation-nya adalah 40 juta. Untuk mencari tahu book value-nya, caranya adalah cost-nya 220 juta dikurang dengan accumulated depreciation yang udah kita hitung 40 juta. Sehingga sekarang book value-nya berapa nih? Kok 180? 180. Oke, kita pakai cost-nya ya, yang jangan dikurangi sama residual value. Kita pakai cost utuhnya. Oke, maka book value-nya adalah 180 juta. 180 juta ini yang akan kita jadikan dasar untuk menghitung depresiasi yang baru. Ya, depresiasi yang baru adalah dengan menggunakan metode double declining. Maka depresiasi di tahun 2024 kita pakai metode double declining. Kalau double declining kita harus hitung apa dulu? Rate. Oke, cara menghitung rate gimana? Iya, 100 dibagi N kali 2 ya, kalau 100 dibagi N. Maka di sini kita lihat untuk N-nya, untuk rate-nya berarti 100 dibagi masa manfaat. Nah, kita masukin angkanya berapa? 10?
manfaat ya. Jadi tetap kita pakai 10 kurang 2, 8. Maka 100 dibagi 8 dikali 2 yaitu 25%. Sehingga untuk menghitung depresiasinya, depresiasi di tahun 2024 caranya adalah 25% dikali dengan 180 juta. Perlu dikurang residual value yang 20 juta? Enggak, ingat double decline ini tidak mengurangi nilai sisa. Maka 25% langsung dikali sama 180 juta, hasilnya berapa? 45 juta. Maka kita jurnal untuk depresiasinya, jurnal depresiasi berarti gimana? Oke, depreciation expense pada accumulated depreciation. Ini itemnya adalah mesin ya. Ini sebesar 45. Oke, poin 1, poin 2 ada yang mau ditanya? Ada? Nomor 3. Terdapat biaya gaji pegawai bulan Desember 2024 yang belum dicatat dan belum dibayar oleh perusahaan sebesar 53 juta. Berarti ada gaji pegawai belum dicatat